Shalom semuanya. Oke. Terima kasih ya untuk Raya yang sudah mengundang di pembawa materi. Nah, jadi materi yang mau aku sampaikan di sini, jangan sampai mengalami penolakan. Apa ini maksudnya jangan sampai mengalami penolakan? Nah, tapi sebelum masuk ke topik, maaf nggak pakai slide ya, karena apa? Tadi tiba-tiba laptopnya hang. Udah aku charger, nggak bisa terhubung, baterai yang rusak atau laptopnya yang rusak nggak tahu gitu ya, tapi sudahlah, jadi coret-coret. Nah, jangan sampai mengalami penolakan. Maksudnya seperti apa gitu ya? Namanya ditolak ini pasti nggak enak. Namanya ditolak ini menyakitkan ya. Ada mungkin yang cowok atau cewek, biasanya yang cowok kalau menyatakan perasaan sama seorang ditolak, hatinya hancur, atau kita mencoba masuk perguruan tinggi negeri yang kita suka ditolak karena mungkin hasil ujiannya nggak bagus atau nilai kita juga masih ada yang lebih bagus lagi. Nah, atau juga terjadi penolakan saat mencoba melamar kerja, ada penolakan, hati kita juga menjadi hancur. Jadi yang namanya ditolak itu nggak menyenangkan. Sama halnya juga kita kaitkan ya dalam kerohanian, ditolak Allah itu nggak menyenangkan, mematikan, ya, membinasakan. Kalau ditolak manusia saja sudah sakit, apalagi ditolak Tuhan pasti sangat mengerikan. Nah, ini yang menjadi pergumulan daripada Paulus. Kita lihat dari ayatnya, buka Alkitabnya masing-masing, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat 27, supaya saat aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Artinya gini, ini yang menjadi pergumulan Paulus, jangan sampai orang yang kuberitakan Injil, mereka bertumbuh, mereka kuat di dalam Tuhan, sementara aku sendiri yang memberitakan Injil, aku ditolak oleh Allah. Kita lihat di ayat 27-nya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah, ada di sini hadiah katanya. Itu di 24 ya. Maaf ya, 24. Ada hadiah karena itu berlari. Terus di ayat 20, di ayat selanjutnya, iya, 25 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi arti hadiah di sini berbicara mahkota yang abadi, berbicara keselamatan, sesuatu yang kekal. Hadiah di sini berbicara sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. Oke, sampai di sini. Jadi ini yang menjadi perenungan darinya saat kakak baca, coba cari tahu gitu ya. Kenapa Paulus berkata, saat aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Katanya begitu. Jangan sampai saat kita memberitakan firman kepada orang lain, orang yang adik-adik yang kita muridkan, atau teman-teman yang kita beritakan firman, mereka bertumbuh, kuat di dalam Tuhan. Tetapi kita sendiri menjadi terhilang, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus pahami, di sini dibilang, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Nah, kakak fokusnya kepada hadiahnya. Apa maksud hadiah di sini? Nah, kakak coba baca tadi, coba selidiki, coba cari tahu. Hadiah di sini berbicara keselamatan, sesuatu yang kekal. Nah, terus kakak merenung begini. Seseorang yang mulai memberitakan firman, yang belajar memberitakan Injil kepada orang lain, artinya seseorang itu sudah mengerti keselamatan dan benar-benar memahami keselamatan. Jadi start awal kita melayani karena kita di endingnya adalah ya karena kita hadiahnya itu selamat. Artinya gini, awal dan akhir
itu harus dikunci dengan keselamatan. Kita memulai pelayanan, kita mulai memberi diri melayani Tuhan karena kita mengerti bahwa hidup kita diselamatkan, dan kita terus berjalan sampai akhir tetap setia karena kita mengerti kita tidak boleh kehilangan keselamatan itu tadi. Itu ya. Nah, jadi ini yang menjadi perenungan gitu ya. Kenapa Paulus bilang begitu? Kan aku nggak mau, aku memberitakan firman, aku melayani jemaat, tetapi aku sendiri ditolak. Nah, untuk supaya kita tetap setia, nah situ Paulus mengajarkan juga cara supaya kita terus bertumbuh. Kita lihat di Galatia 5 ayat 17. Bagaimana supaya kita tetap setia, supaya tetap ada di koridor keselamatan tadi. Galatia 5 ayat 17 dibilang di sini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya apa? Mari kita belajar sama-sama. Saya pribadi juga belajar juga supaya kita belajar untuk mengontrol diri kita, supaya kita belajar untuk menguasai diri kita di dalam pimpinannya Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus. Sebagai contoh tadi aku bilang, tadinya aku mau bagi slide, tapi karena laptop rusak nggak jadi. Bisa saja aku kehilangan damai sejahtera, bisa saja kehilangan sesuatu di dalam pikiran, jadi nggak fokus. Tapi tadi hampir gitu ya. Pas udah dicolok, dicoba nggak bisa, nggak hidup-hidup, hampir keluar sebuah perkataan, aduh mampus begitu ya. Tapi nggak sampai kepada pusnya tiba-tiba roh itu mengingatkan, jangan mengeluarkan sesuatu perkataan yang tidak membangun. Itu hal sepele. Ya, sesuatu yang akan membuatmu kehilangan hadiah di akhir nanti. Itu perkataan sederhana sekali, contoh seperti sangat sederhana, tapi jarang sekali dan mungkin bisa menguasai, dan sering sekali kita terjatuh di dalamnya. Nah, aku coba menganalisa kenapa bisa menjaga dan kenapa kita bisa jatuh, karena ini tadi hubungan dengan Tuhan nggak beres. Tadinya hampir mau bilang, aduh mampus begitu ya, sesuatu perkataan yang tidak membangun terhadap diri kita sendiri didengar oleh telinga, lalu ditangkap dan menjadi pribadi kita gitu. Akhirnya hidup kita begitu hancur gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa kuasai dan kenapa kita cenderung tidak bisa menguasai? Letaknya ada di satu hal, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita renungkan sama-sama, coba lihat flashback kepada kehidupannya masing-masing. Saat-saat kita mulai lemah dalam menjalani hari-hari, saat-saat kita mulai lemah, saat-saat keputusan kita itu menjadi keputusan yang tidak membangun hidup kita dengan Tuhan, itu letaknya terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan yang mulai renggang. Tanpa kita sadari kita mulai mengalami pemisahan diri. Nah, di sini dibilang di Galatia tadi, aku baca ulang lagi ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hiduplah di dalam pimpinan roh, kembalilah membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Aku selalu cek, kalau aku mulai jatuh, mulai melawan, mulai membantah, artinya memang hubunganku dengan Tuhan lagi nggak beres. Tapi ketika aku menang dalam satu perkara, aku lihat kembali hubungan begitu. Oleh karena itu mari sama-sama belajar. Nah, cara supaya kita terus bertumbuh, supaya kita memperoleh hadiah tadi untuk sampai di ujung, yaitu belajar menguasai diri. Dan kekuatan ini hanya bisa kita terima di dalam Kristus Yesus. Hanya kita bisa terima di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Mungkin bisa aja saat teduh, tapi nggak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Oleh karena itu pastikan kita menerima sesuatu yang baru setiap hari. Yang pertama, kita harus belajar melatih diri, mengontrol diri, menguasai diri, menaklukkan tubuh kita sendiri, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan cara terbaiknya adalah dengan membangun hubungan pertama sekali itu. Jangan lengah, jangan sepele dengan jam doa pribadi, jangan sepele dengan perenungan. Ya. Roma 2 ayat 20 sampai 24. 2 ayat 20 sampai 24. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat 2 ayat 20. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri?
Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa yang lain. Ini aku baca tadi malam sebelum tidur. Jadi Paulus bilang begini, aku memberitakan Injil, yang aku takutkan orang yang kuberitakan Injil bertumbuh namun aku ditolak oleh Tuhan. Nah, aku baca ini tadi malam gitu ya. Jangan sampai aku bilang A sama orang lain sementara aku sendiri pun melanggar apa yang aku kerjakan. Nah, ini yang maksudnya menguasai diri. Hidup di dalam apa yang kita sampaikan atau apa yang kita sampaikan kita hidupin dulu. Nah, sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan kita berkata A kepada orang lain, tapi kita juga melanggar apa yang kita katakan. Nah, untuk kita bisa menghidupi ini nggak gampang. Nggak mudah gitu ya, karena selama kita masih hidup di dalam daging ini ada banyak perjuangan demi perjuangan yang harus tetap kita perjuangkan. Nah, cara supaya kita mampu mengerjakan ini yaitu dengan tadi hubungan dengan Tuhan, hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari terus membangun hubungan, karena aku coba cari tahu saat jatuh ke dalam dosa, ternyata karena hubunganku dengan Tuhan sudah mulai jauh. Aku mulai membantah atau mulai nakal, itu karena aku mengalami hubungan yang mencoba memisahkan diri, tapi pikiran kita mencoba berkata ke dalam diri kita, masih di dalam Tuhan kok, masih di dalam Tuhan. Tapi tanpa disadari, pembacaan firman tidak lagi dinikmati, berdoa tidak lagi dinikmati, sehingga keputusan-keputusan yang lahir dalam tindakan kita adalah keputusan tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga sering sekali kita melanggar apa yang kita sampaikan. Ini aku baca tadi malam. Kenapa engkau bilang jangan mencuri padahal engkau mencuri, jangan berzina padahal engkau berzina? Nah, di ayat 24-nya dibilang sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan kita menunjukkan siapa Allah di dalam hidup kita. Pelayanan kita, pemuritan kita menunjukkan siapa Tuhan lewat hidup kita. Jadi seperti yang aku bilang tadi, hadiah itu berbicara keselamatan. Ya, keselamatan itu ada sasaran yang indah yang paling hebat di dalam hidup kita. Jadi kalau ini terpatri di dalam hati kita, bahwa kita memulainya karena keselamatan dan kita harus mengakhirinya, kita harus tetap selamat, setia sampai akhir. Kalau ini terpatri dalam hidup kita, sehingga perjuangan-perjuangan sederhana kecil dibanding hadiah yang besar ini ya, itu perjuangan-perjuangan yang kecil sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Kalau ini terpatri di dalam hati kita, maka hal-hal sederhana, hal-hal kecil ya, yang mungkin bagi kita besar, namun sebenarnya kalau dibandingkan dengan keselamatan itu sesuatu yang kecil gitu ya. Perjuangan-perjuangan, misalnya perjuangan seperti yang aku bilang tadi, perkataan yang kasar tadi, terus tindakan-tindakan sehari dalam keuangan, bahkan juga di dalam misalnya dalam memilih pasangan gitu kan. Hal-hal sederhana ini nggak akan menggesek hati kita kalau kita mengerti bahwa di ending nanti ada keselamatan, ada hadiah kekal yang menunggu. Jadi kalau ini terpatri di dalam hati kita, pasti kita bisa menang di dalam keseharian kita. Nah, hadiah adalah keselamatan. Inilah sasaran utama kita, sasaran yang paling penting di dalam hidup kita. Itu tadi, iya. Mari berlari-lari katanya. Bukti daripada orang diselamatkan, dia rindu memberitakan Injil, dia siap untuk berubah. Kita siap untuk berubah setiap hari lewat pemberitaan firman maupun lewat teguran demi teguran. Hadiah yang dijanjikan adalah keselamatan. Ini hanya didapat dengan cara menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya, yang kita kerjakan adalah firman. Yang kita kerjakan adalah apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tidak lagi menjadi kerinduan kita lagi, tapi kerinduan Tuhan. Bagaimana supaya hadiah tadi kita tetap genggam. Ya. Terus di 1 Korintus tadi bilang, di 1 Korintus 9 ayat 24 tadi, di ayat 27-nya artinya ada bahasa ditolak supaya aku jangan ditolak. Ternyata pas aku baca tadi, arti jangan ditolak itu di bahasa Yunaninya akodimos, yang artinya gagal dalam ujian. Jadi hal-hal yang kita alami setiap hari, gesekan dari teman, ditegur, dimarahi, proses demi proses kita dalam tahap ujian. Jadi akodimos katanya gagal dalam ujiannya. Di 2 Korintus 13 juga perkataan yang sama Paulus katakan juga akodimoi, artinya ya bahasa Yunaninya, artinya juga di situ dia menggunakan istilah yang sama, gagal dalam ujian ya. Di situ dibilang kalau dalam artinya Yesus tidak akan tinggal di dalam hati seseorang, di dalam hidup seseorang yang gagal dalam ujian, yang gagal dalam prosesnya. Nggak akan tinggal. Coba kita lihat ya.
di 1 Korintus tadi. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku ditolak. Supaya aku melayani, tetapi orang yang kulayani bertumbuh, namun aku tidak bertumbuh. Aku memberitakan Injil, aku memuridkan orang lain, tapi aku sendiri tidak menghidupi apa yang kumuridkan, apa yang kusampaikan kepada orang lain. Aku gagal dalam proses demi proses. Artinya Tuhan tidak mau tinggal di dalam diri seseorang yang gagal. Jadi ini sangat berat sekali. Tadi aku baca, ngeri sekali Tuhan. Ini juga menjadi pertimbangan bagiku secara pribadi. Aku bergumul dalam banyak hal. Ada tekanan dari orang tua, melihat usia harus punya begini, terus ada yang datang sama aku pribadi, ada yang datang beberapa orang. Kalau melihat dari tuntutan orang tua pasti senang gitu ya, tapi kalau melihat kepada kekekalan, aku nggak bisa. Bergumul, benar-benar bergumul. Terus dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal-hal yang rusak gitu ya, tapi dilihat lagi nggak bisa, ini harus diperbaiki. Kalau tidak aku akan kehilangan apa yang menjadi janjinya Tuhan tadi, yaitu keselamatan, hadiah yang Tuhan bilang tadi. Akodimos katanya gagal dalam ujian. Oleh karena itu mari segala sesuatu yang terjadi kita menangkan. Dan cara untuk memenangkannya itu hanya dengan Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Nah, di 2 Korintus 13 ayat 5 juga berkata, Paulus menggunakan kalimat yang sama. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya tidak tahan uji, artinya gagal lagi di dalam prosesnya Tuhan. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau keselamatan itu, kalau kita mengerti, kalau itu terpatri di dalam hati kita, aku memulainya karena keselamatan dan aku harus mengakhiri pertandinganku di dalam keselamatan, di dalam hadiah tadi, maka hal-hal proses demi proses yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menangkan. Tapi kalau pengertian ini tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan cenderung mengerjakan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Mari cek sama-sama dalam 24 jam, dalam sehari, dalam waktu-waktu yang diberikan, apakah kita cenderung mengerjakan apa yang Tuhan mau atau tidak. Kalau kita masih cenderung dominan, artinya kita belum paham betul apa yang menjadi tujuannya hidup kita, kita belum paham betul bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Ya. Saya pribadi juga pernah jatuh gitu ya. Kita semua pernah mengalami sebuah proses jatuh, tapi lagi-lagi kembali lagi aku pribadi diingatkan kembali dengan firman ini, apa yang kau alami hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan kau dapatkan nanti. Ya, Paulus di sini dibilang di 2 Korintus 13 ayat 5 ini dia nggak hanya sebatas bilang berbicara hadiah, tapi dia di sini sangat menekankan sekali. Dia tidak hanya berbicara kepada hilangnya sebuah hadiah, sebuah pahala yang kita terima, berbicara mahkota surgawi tadi, hadiah tadi, nggak hanya berbicara pahala yang seperti kita sering dengar khotbah, nanti kalau kita setia di sini maka nanti kita di sana punya rumah atau punya, bukan begitu maksudnya ya. Nah, yang disadari di sini ialah kemungkinan bahwa dia bisa gagal untuk memperoleh warisan keselamatan terakhir. Jadi artinya awali dengan keselamatan, akhiri pertandingan juga di dalam keselamatan itu tetap kita genggam. Makanya ada di Matius kali ya yang bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Karena apa tadi? Banyak sekali anak-anak Tuhan yang akhirnya kehilangan fokus, yang akhirnya kehilangan tujuan, yang di dalam proses perjalanannya dia kehilangan apa yang menjadi tujuannya dari awal. Dia memberitakan Injil dari awal semangat karena supaya orang lain harus diselamatkan, tapi perlahan dia hilang karena kehilangan fokus. Nah, seseorang yang bisa kehilangan fokus ya karena dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, hubungan yang sehat. Berpikir bahwa masih memiliki hubungan, namun ternyata hubungan itu sudah mulai merenggang.
yang aku pahami dan yang aku alami secara pribadi, seseorang yang mengalami hubungan yang begitu sehat dengan Tuhan, ada restorasi, ada pemulihan pikiran demi pikiran setiap hari menuju Kristus. Ada perubahan-perubahan hati sehingga perubahan-perubahan tindakan. Jadi kalau dulunya kita semangat menyala-nyala, tiba-tiba nggak menyala-nyala lagi, sebenarnya tanpa disadari kita sedang korslet, sedang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu mari perbaiki, kembali kepada kebenaran, kembali kepada sumber kekuatan, kembali kepada sumber keselamatan itu tadi. Kembali kepada sumber di mana awal pertama sekali kita mau melayani, mau mengikut Tuhan, mau memuridkan. Kembali supaya kita tidak kehilangan hadiah yang Tuhan janjikan. Ini perkataan ini sangat pedas bagi aku, nggak tahu bagi teman-teman ya. Yang di 1 Korintus 9 tadi ya, ayat 27 paling terakhir. Supaya aku memberitakan Injil, namun aku tidak ditolak Tuhan. Orang-orang yang kuberitakan bertumbuh, namun aku sendiri gagal. Artinya apa? Pegang teguh, nikmati proses, dan gores terus di dalam hati bahwa yang ku alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan kuterima di kekekalan. Punya uang nggak punya uang, aku harus tetap sukacita, gitu kan? Iya. Ditolak nggak ditolak sama teman, aku harus tetap sukacita. Dihargai nggak dihargai, aku harus tetap memuji Tuhan. Tadi rusak nggak rusak laptopku, itu urusan belakang. Yang penting aku sekarang fokus, aku nggak mau kehilangan damai sejahtera. Uang lagi itu pastinya kan baterai kah atau chargernya yang rusak, itu pasti uang lagi harus dikeluarkan. Tapi lagi-lagi ini sebentar. Tapi damai sejahtera ini berbicara kekekalan. Aku nggak mau dikontrol ini. Nanti ini, lalu fokus dengan materiku, fokus aku dengan hari ini, aku harus sukacita. Gitu ya, Tuhan bisa ganti itu. Hal-hal sepele seperti ini, kadang kita bisa menangkan, kadang tidak bisa menangkan, tergantung bagaimana kita dengan Tuhan. Amin. Nah, aku sampaikan sampai di sini aja dulu. Teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya.